Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sedang melakukan aktivitas pembuatan bedengan untuk tanam kangkung ya. Sekaligus akan melakukan pemberian pupuk pertama ya untuk persemaian ya cabai di usia kurang lebih 12 hari dan ada pula yang 8 hari. Tapi yang 8 hari belum Mamang Tani akan lakukan pemberian pemupukan pertama ya berupa NPK 1616. Kali ini kita fokus kembali ke topik bahasan bagaimana kita membuat bedengan ya. Bedengan untuk tanam kangkung ya, kangkung cabut ya. Nah, ini adalah versi Mamang Tani seperti ini ya. Kita buat bedengan, coba bisa dilihat dari atas. Nah, untuk pencangkulannya atau penggemburannya sendiri, kemarin Mamang Tani melakukan menggunakan kultivator ya, daripada quick ya, quick cakar baja ya. Tapi berhubung kemarin itu langsung turun hujan, jadi agak sedikit lengket ya untuk pembuatan bedengannya ya. Harusnya kemarin itu langsung kita buat, karena memang pas kelar melakukan pembajakan menggunakan quick cakar baja ya, terus hujan mau kita buat bedengan menggunakan alatnya itu, kita terhalang oleh lengketnya tanah ya. Jadi kita buat manual ya seperti ini ya, menggunakan cangkul ya. Untuk pembuatan bedengan untuk tanam kangkung hampir sama ya, di teknik Mamang Tani hampir sama menggunakan penanaman untuk cabai ya, cuman beda di ketinggiannya saja ya. Kalau untuk tanam cabai biasanya Mamang Tani melakukan pembuatan bedengan ini seperti ini ya, bisa lebih lebar ya. Ini berkisar di 60 sentian ya, kurang lebih ya, 60 sampai 70 sentian. Dan untuk penanaman cabai mungkin untuk ketinggiannya itu bisa sampai 40 cm ya. Kalau ini berhubung cuma 15 sentian ya. Karena tanaman kangkung itu tidak terlalu ribet ya untuk kebanjiran atau apa, karena memang ini sawah tak ada hujan ya, atau ladang tak ada hujan ya. Nah, seperti ini prosesnya. Kita cangkul untuk pinggirannya ya, pematangnya kita naikkan ke atas dan buat jalur airnya. Begitupun di yang sebelahnya ya, kita naikkan menggunakan cangkul ya, karena memang quick cakar bajanya sudah kita taruh di gudang ya. Karena memang ini walaupun kita gunakan quick, tetapi tidak akan maksimal karena lengket ya, untuk tanahnya ini lengket ya, seperti ini sampai dicangkul saja seperti itu ya. Nah, untuk pembuatannya cukup mudah, tinggal kita pakai cangkul, tinggal kita masukkan ke tengah ya, dan kita ratakan ya. Itu untuk prosesnya ya. Buat jalur airnya ketinggiannya pun tidak sampai di 20 sentian ya, di 15 sampai 18 sentian untuk ketinggian dari dasar air ya, atau jalur air ini ya. Mamang Tani tidak lakukan terlalu dalam ya, karena memang kangkung itu tidak terlalu ribet ya. Dan untuk nanti untuk penanamannya Mamang Tani akan lakukan kembali ya tutorialnya yang biasa Mamang Tani gunakan. Ini berkisar lebarnya itu kurang lebih 7 sampai 8 meteran ya panjangnya, untuk panjangnya ya. Dan untuk lebarnya itu berkisar di 60 sampai 80 sentian ya. Mengingat ini untuk kangkung ini tidak terlalu ribet ya menurut Mamang Tani, cuman penggunaan setelah penanaman ya, bisa ditabur bisa ya, atau dicoak bisa ya, menggunakan ajir biasa seperti biasa, ajir tusuk, ataupun kita buat jaluran ya. Mengingat kita melihat teksturnya seperti ini ya, lengket, kita bisa gunakan untuk ajir ya, itu lebih cepat besar ya kalau menggunakan ajir, karena itu dibatasi untuk penanamannya ya 5 sampai 6 paling banyak ya untuk penanaman menggunakan ajir ya. Kalau untuk menggunakan jalur atau secara ditabur itu kita harus cukup halus ya untuk tanahnya ya. Kemungkinan ini kita tusuk pakai ajir ya untuk nanti penanaman kangkungnya. Dan untuk pembuatannya sendiri seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Jadi bekas cakar baja bisa dilihat ya, 2 jalur kan ini ya. Nah, 2 jalur seperti ini. Nah, kita tinggal naikkan saja ya yang pinggiran sisa ini ya. Berkisar ini di 15 sentian ya, bekas cangkul ya. Kita naikkan
ke atas ini ya. Dan itu pun sama pinggirannya karena bekas dari kuik cakar baja ya. Kalau untuk tanaman cabai pun sama ya, karena sudah kita gemburkan seperti ini, menunggu kita supaya lebih kering ya, atau tidak lengket pas kita cangkul atau kita buat bedengan itu, kita gunakan tekniknya sama ya. Kita agak sedikit tinggi saja ya, berkisar di 30 sampai 40 sentian ya kalau untuk tanaman cabai. Jadi versinya ini sama ya. Nah, bisa dilihat ya. Tadi di sebelah utara ya, sekarang kita ambil dari segi sebelah selatannya ya. Seperti ini ya. Ini baru kelar ya. Rumputnya pun masih jauh seperti ini. Kenapa Mamang tadi tidak buang ya rumput seperti ini? Sengaja ini kita kubur ya. Rumput ini kita kubur supaya busuk dan menjadi pupuk ya. Pupuk organik ya. Asal tutupnya serapat mungkin ya. Dan memang tanpa kita lakukan seperti ini ya, nanti lahannya pun akan gembur ya. Nah seperti ini ya prosesnya. Ini dari tapak selatan ya, tadi tapak utara seperti ini ya. Ini jalur air atau parit airnya, karena memang kangkung itu cukup butuh air ya. Setiap pagi atau sore harinya itu kita bisa siram ya. Dan untuk jalurnya seperti ini ya, lumayan cukup lurus lah. Secara hitung-hitungan kita menggunakan cangkul secara manual ya, karena memang jalurnya memang seperti ini ya. Nah jadi seperti ini ya untuk teknik penanaman kangkung atau olah bedengan untuk tanam kangkung ya. Jadi tinggal cangkul di pinggirnya ketengahkan, yang pinggirnya ketengahkan kita bagi, langsung kita ratakan ya. Setelah itu kita siapkan bibitnya. Dan untuk tanah yang lengket, Mamang Tani biasanya menggunakan hajir ya atau turus ya. Setelah itu kita tutup menggunakan kohe ayam ya yang kering ya. Menunggu setelah beberapa hari sudah tumbuh, kita siram ya. Karena memang ini masih lengket ya, kemungkinan untuk tumbuhnya itu agak sedikit kurang maksimal biasanya ya, sepengalaman Mamang Tani ya. Cukup mudah sekali ya untuk buat bedengan seperti ini ya, apalagi kita dibantu oleh tenaga mesin ya. Kalau untuk tenaga orang biasanya untuk menggemburkan saja itu hampir berminggu-minggu ya. Kalau ini sebenarnya kalau tidak turun hujan itu langsung jadi ya. Sehari untuk satu petak itu udah pasti jadi, satu petak atau dua petak sudah bisa jadi bedengan ya. Untuk pembuatan bedengan beserta paritnya ya. Nanti Mamang Tani kemarin itu terhalang oleh cuaca hujan, jadi tidak bisa mengambil dokumentasi pada saat membajak atau mencakar menggunakan kuik cakar baja ya, pada saat menghaluskan tanah seperti ini ya, atau menggemburkan tanah yang kita buat bedengan seperti ini ya. Jadi banyak semua ya. Untuk areal di 2500 itu paling di 1,5 hari ya jika kita fokus ya. Itu pun dikerjakan oleh satu orang. Jika menggunakan 2 orang kemungkinan 1 hari bisa kelar ya, karena memang kalau untuk tenaga 1 orang itu biasanya kita banyak istirahat ya, karena tidak ada yang menggantikan seperti itu ya. Nah ini adalah penampakan untuk bedengannya ya. Nanti setelah video ini kita buat, kita akan lakukan penanaman ya, untuk menanam kangkung ya, kangkung cabut ya, karena sekarang lebih suka seperti itu ya. Kalau dulu itu kangkungnya kangkung arit ya, atau dipotong ya, jadi tidak menanamnya itu tidak berkali-kali ya. Panennya itu berkali-kali, penanamannya baru sekali. Biasanya gitu nyampe 4-5 kali. Kalau sekarang itu setelah menanam kita cabut lalu kita tanami lagi ya. Kalau untuk kangkung tidak masalah untuk penanamannya beberapa kali, cukup kita gemburkan saja ya. Ini areal paling bawah daripada petakan kebun ya, atau sawah tada hujan. Ini kita buat untuk penanaman kangkung karena dekat area air ya, jalur air seperti ini, sehingga kita akan maksimalkan untuk penanaman sayur-sayuran ya.
Sekian dulu deh channel Mamang Tani ya, bagaimana cara membuat bedengan untuk tanam kangkung ya, yang mudah banget ya, mudah sekali ya, tinggal kita praktekkan ya. Semoga tanya ini bermanfaat khususnya buat saya sebagai dokumentasi, umumnya buat kawan-kawan. Salam petani muda-mudanya, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.